Saya ingin bertanya, Ustadz, gimana politik menurut MTA? Apakah warganya tidak memilih dan tidak dipilih apabila mencalonkan diri menjadi anggota DPR? Saya bikin pertanyaan ini, Ustadz, dikarenakan waktu 4 bulan yang lalu mengaji di perwakilan, salah satu di perwakilan disuruh dan disindir istirahat dulu mengaji apabila ada warga MTA ikut mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Apakah saya salah, Ustadz? Ini adalah bagian mimpi dan cita-cita saya. Sekarang saya istirahat dulu mengaji di MTA. Saya juga tidak mengaji tempat mengaji yang lain, dikarenakan saya sangat senang sekali mengaji di MTA. Terima kasih, Yayasan MTA sudah membimbing saya mengaji di MTA sehingga saya mengerti Islam yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, andai kata sekarang ini atau yang akan datang ada anggota DPRD atau bupati atau wali kota yang menjabat setelah mereka mendengar di tempat televisi, mendengar di televisi atau radio atau dari orang lain tentang MTA, mereka langsung tertarik dengan mengaji di MTA. Apakah orang tersebut diterima mengaji di MTA sementara dia memegang jabatan politik? Tolong jawabannya, Ustadz, supaya tidak menjadi perbincangan di warga MTA seluruh Indonesia, dikarenakan banyak warga MTA yang ingin berpolitik. Tadi kan sudah kita jelaskan, seluruh warga MTA di Indonesia ini akan memilih, akan menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak untuk dipilih. Tidak untuk dipilih berarti tidak ada yang nyalek. Kalau ada warga MTA yang maju nyalek sebagai anggota dewan, itu dipersilahkan untuk maju nyalek dan dipersilahkan keluar dari MTA. Kita tidak menghalangi kok. Misal ada, ini ambil contoh, misal Pak Tekno mau nyalek 2024, majelis tidak akan menghalangi beliau untuk nyalek. Saat memutuskan untuk nyalek, saat itu pula, detik itu pula beliau harus keluar dari MTA. Kalau masih ingin ngaji di MTA, boleh datang ke kajian Ahad pagi, mendengarkan kajian MTA, datang langsung ke sini boleh. Wong orang di luar Islam saja, orang Kristen saja boleh kok datang di pengajian Ahad pagi ini. Namun tidak diperkenankan untuk datang ngaji di cabang maupun perwakilan. Hanya boleh ngaji di Ahad pagi yang sifatnya umum, pengajian umum. Lah, kayak yang bertanya tadi, kalau memang punya mimpi dan cita-cita di politik, silahkan kejar mimpi itu. Ya. Dan otomatis tidak lagi menjadi keluarga besar MTA. Apakah kemudian tidak boleh mendengarkan pengajian MTA? Sangat boleh. Dengan rawuh ke sini setiap hari Ahad itu boleh. Sangat boleh itu. Tapi apakah boleh masih tetap menjadi warga MTA? Sangat tidak boleh. Sangat tidak boleh.
Tapi mendengarkan pengajian MTA sangat boleh. Jadi warga MTA sangat tidak boleh. Kenapa? Karena sudah berbeda mimpi dan cita-citanya. Jenengan di jalur politik, MTA di jalur dakwah. Jenengan dakwahnya melalui politik, MTA dakwahnya dimulai dari pintu ke pintu, tidak mengambil jalur dakwah politik. Kecuali kalau umat Islam bisa satu kebersamaan dalam berpolitik, bisa satu tujuan, satu visi, satu kebersamaan. Kecuali itu. Kapan itu? Wallahu a'lam. Karena kalau kita sendiri, yang tanya tadi, punya cita-cita politik, ingin berdakwah melalui politik, sehingga dari dalam. Kalau jenengan sendiri, apa bisa mewarnai? Jenengan menyuarakan, oh begini, ente-ente voting kalah jenengan. Ente-ente voting. Misal, kalau ada pembahasan undang-undang misalkan tentang larangan penjualan miras, jenengan tetap gegeng, oh, ini haram, tidak boleh, ini mendatangkan murka Allah. Tapi sing ora mengamalkan Islam, tidak mudeng Islam, nggak mengamalkan Islam, ternyata luwih oke. Akan dilakukan voting. Ketika voting sudah jenengan tidak bisa apa-apa. Ini kalau masih sendiri. Kalau sudah bareng brek gitu, voting menang no. Kalau masih sendiri tidak bisa mewarnai. Dulu Nabi dan sahabat bersama-sama itu. Ini loh kenapa MTA tidak terlibat politik praktis. Karena kita belum bisa mewarnai. Kalau belum bisa mewarnai, resikonya akan terwarnai. Hanya bisa mewarnai kalau kita bareng-bareng dalam kebersamaan. Itu akan bisa mewarnai. Nek mung parsial tartir ya padha wae. Entah-entah lah dos pundi kita sudah berusaha kalah di voting. Lah ini loh. Namun demikian, monggo saja yang mau berdakwah di politik silahkan. Tunaikan dakwah dengan baik. Apapun profesi kita, jangan lepas identitas keislaman kita. Jenengan jadi politikus, jadilah politikus muslim. Yaitu politikus yang senantiasa menjaga identitas keislamannya. Misal, kan menurut Nabi, kalau orang Islam itu melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan. Lah kalau jenengan nanti jadi anggota dewan, berarti amanah dari Allah kepada panjenengan itu amanah mencegah kemungkaran dengan tangan, yaitu dengan kewenangan. Karena yang buat undang-undang. Kalau kami tidak punya amanah dengan tangan itu. Tapi kalau anggota dewan
itu amanah Allah mencegah kemungkaran dengan kewenangan, dengan tangan, dengan undang-undang. Baru turun di bawahnya. Kalau tidak bisa, maka dengan nasihat. Voting kalah berarti undang-undang yang berlaku itu tidak pas dengan Islam, tidak pas dengan aturan Allah dan Rasulullah. Jenengan jangan berhenti menyuarakan kebenaran. Kalau nasihat tidak didengar, yang terakhir mencegah kemungkaran dengan hati. Dengan hati, maksudnya jenengan sangat tidak suka dengan penjualan miras itu. Sangat tidak suka. Karena Allah dan Rasul melaknat semua hal yang terkait dengan miras. Yo nek ora, nek sangat tidak suka, yo jangan ikut tanda tangan. Kalau jenengan ikut tanda tangan jenengan terhadap sesuatu yang mungkar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka silahkan yang saat ini warga MTA nanti 2024 mau nyalek silahkan. Tapi saat itu juga keluar dari MTA. Kalau nggak mau keluar sendiri, dikeluarkan. Lawan detik ini jenengan maju sebagai caleg, detik ini juga dikeluarkan. Bukan berarti benci. Bukan berarti benci kepada jenengan, bukan. Kenapa? Karena sudah tidak sejalan. Sudah tidak sejalan, maka silahkan panjenengan maksimal mungkin berjalan di atas jalan yang jenengan pilih, dakwah politik. Kami tetap di jalan ini, dakwah dari pintu ke pintu, tidak melalui jalur politik. Lah, sesudah itu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Lah bagaimana jika ada seseorang yang saat ini diamanai oleh Allah sebagai pejabat di negeri ini, kemudian setelah mendengarkan pengajian Quran Sunnah melalui MTA TV dan Radio Persada, hatinya terpanggil untuk mendengarkan. Ini saya tanya, hanya mendengarkan atau menjadi warga, kan begitu. Kalau setiap ahad datang ke sini, monggo silahkan. Tapi nanti kalau ingin menjadi warga MTA, ya tunggu dulu. Begitu jenengan jadi warga MTA, karena syarat menjadi warga MTA itu mengamalkan hasil kaji. Dari A sampai Z hasil kaji harus diamalkan. Tidak mudah itu nanti. Jenengan sebagai pejabat, kemudian nanti diundang di hari raya agama lain. Berani nggak tidak datang? Berani nggak tidak datang? Pekewuh, padahal banyak cara dari Allah itu. Dengan alasan pekewuh, akhirnya hadir. Lah kalau itu nanti yang terkena fitnah MTA, bukan personal jenengan. Lo deloken kayak warga MTA ya. Natal bareng-bareng, kalau neng gereja yonan, nanti akan begitu yang terkena fitnah MTA. Nah, kalau mau menjadi warga MTA, ada aturan-aturannya.
Karena syarat mutlak untuk menjadi keluarga besar MTA itu harus mengamalkan hasil kaji. Karena itu yang dawuh Allah. Dulu Nabi kita menjadi pemimpin umat, tapi beliau tidak pernah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dulu pernah diminta oleh kaum musyrikin, satu hari kamu wahai Muhammad menyembah Tuhanku, besok kami menyembah Tuhanmu. Satu hari kamu beribadah bersamaku, besok kami beribadah bersamamu. Beliau tetap tidak kengguh itu, padahal diiming-imingi materi dunia, kesenangan dunia yang berlimpah. Diangkat jadi, mau diangkat sebagai penguasa, diangkat sebagai raja, ora sah pilihan, langsung diberi hadiah. Kalau mau itu akan jadi raja, akan jadi penguasa. Kekayaan yang dimaksud tinggal ditunjuk, saya mau ini, akan didatangkan semuanya. Tinggal pilih. Tapi beliau tidak menerima itu semua. Kenapa? Karena tegas sekali wahyu dari Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak dicampur adukkan. Silahkan kamu beribadah sesuai dengan keyakinanmu, dengan catatan jangan mengganggu keislamanku, jangan memerangi keislamanku, dan jangan paksa kami untuk mengikuti tata cara ibadahmu. Kita saling menghormati, itulah Islam. Kalau dikatakan toleran, Islam itu agama yang paling toleran. Menghormati hak-hak orang di luar Islam, itu Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan paksa aku untuk mengikuti tata cara agamamu, dan aku tidak pernah memaksamu untuk mengikuti agamaku. Nah, maka kalau pejabat ada yang menjadi warga MTA, syarat ini bisa enggak dipenuhi? Mengamalkan hasil kaji. Kalau tidak bisa, yang tertimpa fitnah nanti majelisnya, bukan personalnya. Oleh sebab itu, warga MTA yang mau berpolitik, maka dipersilahkan untuk keluar dari MTA. Lah nanti nek tiba-tiba pas kampanye ada dangdutan bidu wanita, ngumbar aurat, joget-joget kaya ngono pas kampanye. Nanti lho deloken ka lho warga MTA jarene ngaji Quran dan Sunnah, mengamalkan Quran dan Sunnah, nyatane kae lho kae malah ning ngarep dhewe ka lho kae. Ning ngarep dhewe nonton bidu wanita joget-joget ra genah kaya ngono. Yang terkena bukan personalnya, tetapi yang terkena majelis kita, yang terkena fitnah. Nyatane ngaji ning MTA dituki wong wedok ayu, joget-joget kaya ngono, pupune ketok dan lain sebagainya, nyatane ya anteng, menikmati. Itu yang terkena MTA-nya nanti. Ketika nanti sudah jadi anggota dewan, biasanya loh ya, ini biasanya. Yang luar biasa saya belum tahu, ini biasanya. Ketika sudah menjadi anggota dewan,
yang disuarakan, yang dibela kepentingan Islam atau kepentingan partai? Ya sudah, jenengan sudah pirsa jawabannya. Itu bahkan ada pengakuan sendiri kok dari anggota dewan kok, bukan saya. Sekalipun dibicarakan ini, kalau partai sudah menghendaki A, semua yang di bawahnya akan A. Berarti ini yang disuarakan, yang dibela kepentingan Islam atau kepentingan partai? Nah, ya sudah. Nah, kalau ada warga MTA yang maju di politik, begitu nanti dia jadi, kalau kebetulan kepentingan partainya tidak sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulullah, yang akan terkena adalah majelis kita. Loh, deloken nyatane warga MTA kayak ya jadi anggota dewan, nyatane ya ndak bisa apa-apa, tetap tunduk pada kepentingan partai, sekalipun kepentingan partai itu tidak sejalan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nyatanya dia ngaji di MTA, begitu duduk di sana ya ndak bisa berbuat apa-apa. Alah podo wae, yang terkena fitnah majelisnya. Maka begitu nyalek silahkan, dan silahkan keluar dari MTA. Supaya apa? Supaya jelas, tidak abu-abu lagi. Jenengan jalur dakwahnya politik, kami jalur dakwahnya dari pintu ke pintu. Semua menjaga identitas keislamannya. Jenengan dakwah di politik, menjadi politikus muslim, kami dakwah melalui pintu ke pintu, kami tetap jaga identitas keislaman kita. Masing-masing fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Nek politikus muslim yang sesungguhnya, kalau tetap menjaga identitas Islamnya, dia berjanji apa, begitu jadi dia akan berusaha maksimal memenuhi apa yang sudah dijanjikan. Kalau masa bodoh, acuh tak acuh terhadap apa yang dulu pernah dijanjikan, ingat pesan Nabi, salah satu ciri kemunafikan, idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji menyelisihi. Sebelum jadi janjinya A, B, C, D, E sampai Z. Begitu Allah betul-betul beri amanah itu, maka berusaha semaksimalnya untuk memenuhi janji. Perkara yang terpenuhi baru A, B, C, D padahal janjinya sampai Z. Namun ada usaha untuk memenuhi janji yang sudah diucapkan. Kalau tidak ada usaha, dan apalagi kalau sampai acuh tak acuh, masa bodoh, hati-hati. Semua aktivitas hidup kita ini akan dimas'ul oleh Allah. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kegiatan politik itu termasuk aktivitas hidup, harusnya lillahi rabbil alamin. Aktivitas politiknya dilakukan hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hanya mengharap ridha Allah. Salah satu cara untuk mendapatkan keridhaan Allah, menunaikan janji yang pernah diucapkan. Kecuali nek jenengan kampanye terus mengatakan, saya tidak janji apa-apa. Jangan tidak menjanjikan apapun. Yang jelas, kampanye, insya Allah jika Allah berikan amanah kepada saya akan berbuat sebaik-baiknya. Akan berbuat yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya.
Atau kampanyenya, saya nyalek tapi jangan pilih saya karena saya tidak punya janji. Jangan pilih saya karena saya tidak punya janji. Tapi kalau menjanjikan A, B, nanti BBM gratis, BBM murah, ini itu, begitu Allah titipkan amanah itu harus jenengan usahakan. Kalau tidak ada usaha apapun, hati-hati. Janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Bagi warga MTA tidak dilarang untuk berpolitik. Dipersilahkan untuk terlibat politik praktis sekaligus dipersilahkan keluar dari MTA. Kalau tidak mau keluar dari MTA akan dipaksa untuk keluar. Nah, kita keluarkan, coret. Nah, itu. Lah nanti kalau sudah selesai menjadi anggota dewan, boleh masuk jadi warga MTA lagi apa tidak? Tidak boleh. Kan 5 tahun habis itu tidak terpilih. Karena sudah tidak menjabat, mau jadi warga MTA lagi, tidak boleh. Majelis, ini majelis bukan pasar. Kalau pasar, nek lagi butuh mlebu, nek ora butuh metu saka pasar. Engko butuh meneh ning jero mlebu meneh. Itu namanya pasar. Ini majelis bukan pasar, sehingga ojo dienggo jag-jagan. Kalau sudah tidak menjabat, mau jadi warga MTA lagi tidak boleh. Tetapi mendengarkan pengajian MTA datang di Ahad pagi ini sangat boleh. Saat menjabat pun juga boleh. Apalagi nanti sudah tidak menjabat, mau rawuh ke sini juga sangat boleh. Tetapi untuk menjadi warga MTA lagi itu yang tidak boleh. Lah nanti kalau kita perbolehkan, kemudian di periode berikutnya maju lagi, metu sik. Engko nek ra kepilih mlebu meneh. Ini kan berarti mensikapi majelis layaknya pasar. Maka kalau sudah menyatakan keluar, ya sudah keluar, tenanan dakwah di jalur politik, jangan setengah-setengah. Orang Islam itu punya kewajiban dakwah. Kalau dakwah ya harus totalitas, tenanan. Jangan hanya setengah-setengah. Kalau milih jalur politik untuk dakwahnya, totalitas betul di situ. Totalitas namun terukur, ojo ngawur. Biar terukur koridor kita tetap petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Itu dakwah totalitas dan terukur, tidak ngawur. Ya, kita berlomba dalam kebaikan. Terus menjadi pendengar, menjadi peserta kajian Ahad pagi, boleh, tidak ada yang melarang. Yang tidak boleh menjadi warga MTA, itu tidak boleh. Kenapa? Bukan benci secara personal, menghindari fitnah-fitnah datang ke majelis ini. Karena kalau ada sesuatu, misal naudzubillah, jenengan jadi anggota dewan, terus tiba-tiba naudzubillah tergoda oleh setan menjadi oknum, korupsi jenengan. Kalau masih aktif ngaji di MTA, jadi warga MTA, yang terkena fitnah bukan personal jenengan, tetapi MTA. Lo delokan kayak anggota dewan, kayak warga MTA, kayak korupsi nyatanya. Oh berarti MTA ngajari korupsi. Mesti dana korupsinya MTA ya oleh kuwi mesti, kan itu. Mesti juga disalurkan ke
MTA wong DE ya warga MTA. Ini loh yang harus kita tutup. Pintu-pintu fitnah tidak akan kita buka. Maka kita persilahkan keluar. Karena bisa saja terjadi hal-hal demikian. Jangan jadi anggota dewan, na'udzubillah tergoda menjadi oknum, ikut jamaah oknumiyah itu tadi. Masih jadi warga MTA yang terkena fitnah MTA. Lah nanti saya akan dipanggil ke sana kemari sebagai saksi. Ini kan warga ngaji di MTA. Ini korupsi. MTA dapat saluran dana berapa? Padahal tidak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa. Maka sebelum maslahat terambil, madharat kita kedepankan menolak madharat. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menolak keburukan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Maslahat belum terambil karena masih sendirian, belum bisa mewarnai, sehingga kemaslahatan belum bisa diraih, namun madharat potensi menimpa. Oleh sebab itu warga MTA tidak boleh terlibat politik praktis. Bagi yang mau terlibat silahkan keluar dari MTA. Bukan berarti kita benci pada personalnya, tetapi sebagai langkah ikhtiyati, kehati-hatian kita, jangan sampai majelis ini mendapatkan fitnah hanya gara-gara warganya menjadi anggota dewan. Dan na'udzubillah kemudian tergoda menjadi oknum korupsi sehingga majelis ini MTA kena dampak buruknya. Itu yang kita usahakan untuk terus dihindari. Maka ada aturan di MTA, bagi yang mau nyalek silahkan keluar dari MTA. Tapi kalau mau tetap mendengarkan pengajian MTA di Ahad pagi, di televisi, di radio, silahkan. Itu sangat boleh dan tidak dilarang.